pagi ini dan memperoleh hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kami jalani dalam kehidupan. Sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menyertai dan menolong sehingga kami dapat memahami seluruh isi sabda yang Tuhan nyatakan. Tuntunlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa lain roh kegelapan yang mengganggu kami tolak, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita menerima renungan bacaan firman Tuhan masih dalam rangkaian pesan sepanjang bulan September ini bagaimana menjalani ibadah yang sejati. Injil Yohanes pasal yang ke-24, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 dan 24, firman-Nya bersabda kepada kita sekalian, demikian bunyinya. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Bahagialah yang mau mendengar firman-Nya, merenungkan dan siap melaksanakan di dalam hidup kesehariannya. Haleluya. Menunaikan ibadah, mewujudkan ibadah yang sejati. Banyak rupa dalam kehidupan gereja atau orang-orang Kristen itu dalam hari-hari bakti atau jam-jam ibadah mereka kepada Tuhan itu mengekspresikan ibadahnya dalam banyak rupa. Jamnya bisa beraneka ragam, ada yang dilaksanakan pagi hari, agak siang, siang hari, malam hari. Sementara untuk harinya saat ini hampir semua dilaksanakan di hari yang sama, yaitu di hari Minggu. Beberapa ada juga yang menyelenggarakan ibadah jemaat, ibadah gereja di luar hari Minggu. Menarik untuk kita perhatikan warna-warna corak mengekspresikan dan mengisi ibadah umat Kristen. Dan tentu ini menjadi sebuah pemikiran yang mungkin tidak akan segera berakhir pada satu titik. Bagaimana keragaman antar denominasi gereja-gereja Kristen dalam mewujudkan dan menyelenggarakan ibadahnya. Dari sisi jam saja terangkai sedemikian rupa, kebebasan untuk memilih dan menetapkan dilaksanakan pada jam berapa. Lalu dari sisi yang lain, urutan peribadatan tidak ada. Kita temukan itu menjadi begitu rupa semua sama di antara gereja-gereja ataupun orang Kristen yang melaksanakan peribadahan mereka. Cara menyampaikan puji-pujian satu gereja dengan gereja yang lain, denominasi yang satu dengan denominasi yang lain, sudah dengan berbagai-bagai corak penyajian puji-pujian. Yang lain lagi penetapan pelaksanaan yang namanya sakramen. Ya, ada yang setiap kali ibadah diikuti juga sakramen perjamuan kudus. Ada yang berjarak dengan tempo yang teratur 2 bulan sekali. Ada yang momen-momen tertentu baru ada sakramen.
perjamuan kudus. Dan belum rangkaian-rangkaian lain pendekatan isian pewartaan firman, di mana hampir semua gereja Kristen Protestan menempatkan itu sebagai peak session. Acara puncak dari ibadah adalah pewartaan firman Tuhan. Beraneka ragam gaya, cara, pendekatan, sampai nuansa atau atmosfer pewartaan firman itu satu dengan yang lain, rasa berbedanya bisa ditemukan, dirasakan. Tidak ada hal-hal yang membuat kita sulit untuk menemukan dan untuk mengakui bahwa penyelenggaraan ibadah dalam pewartaan firman gereja berdenominasi A berbeda sekali gaya penyajiannya dengan gereja yang berdenominasi lain. Lalu pertanyaannya, mana ini yang sejati umat Kristen menyelenggarakan ibadah? Maaf, bukan bermaksud apa-apa kalau kita menoleh ke samping, ke kanan, ke kiri, ada sanak saudara kita penganut keyakinan agama yang lain. Mereka memiliki hari ibadahnya sama, menetapkan di hari yang sama. Di Kristen juga sudah hari ibadahnya rata-rata sudah sama di hari Minggu. Mereka punya cara, ekspresi gerak mereka, cara duduk mereka. Lalu bahasa yang mudah saya pahami, pakemnya beribadah. Dari ujung bumi ke ujung bumi, umat yang menganut keyakinan tersebut melaksanakan dengan pakem yang sama. Dan seterusnya. Ya. Arah mereka kemana? Ya, duduk mereka bagaimana? Siapa yang memimpin? Bacaan apa yang dipakai untuk membuka, mengawali, menempatkannya sebagai pujian, sampai nanti tetap ada juga pewartaan firman sebagai ajaran. Nah, mungkin sampai di pewartaan ini ada banyak variasi, tapi gaya dan penyampaiannya pun hampir memiliki cara dan gaya yang sama. Ya. Mana ini yang namanya ibadah yang sejati? Kembali kepada ruang lingkup kehidupan gereja. Dalam bacaan ini tadi, perjumpaan ya, Tuhan Yesus dengan seorang, bacaan perikop utuh Injil Yohanes pasal 4 ini, percakapan dengan perempuan Samaria, di mana Tuhan Yesus meminta untuk diberi air saat wanita itu menimba air di siang hari bolong di tempat sumur di mana biasa orang mencari air di tempat itu. Dan wanita itu semula menolak untuk memberikan air itu kepada Yesus karena dia wanita Samaria, sedangkan Yesus diketahui oleh wanita itu bukan seorang Samaria atau sesuku bangsanya. Bahkan wanita itu tahu Yesus mungkin bagian dari kehidupan orang-orang Yahudi, di mana kedua suku antara orang Samaria dan Yahudi memiliki perseberangan atau konflik yang tidak mudah berakhir, sangat tajam. Tapi kenapa ini orang Yahudi mau meminta kepadaku orang Samaria? Lalu Yesus menceritakan tentang air hidup, dan Yesus menyampaikan kepada wanita itu ya dengan sebuah pertanyaan, apakah kamu sudah bersuami? Wanita itu mengatakan belum, dan Yesus membenarkan, ya belum bersuami karena yang di rumahmu itu sudah orang yang kelima, tapi bukan suamimu juga, jadi katamu itu betul. Yesus belum tahu, belum sampai, wanita itu juga belum pernah menemui Yesus di rumahnya, tapi bisa Yesus menceritakan dengan tepat keadaan wanita itu. Maka wanita itu tersungkur dan berkata, siapa engkau? Sehingga bisa mengerti apa yang sedang menjadi pergumulan batin atau pergumulan diriku. Dengan beranjak dari hal itulah Yesus berkata, kalau kamu sudah mengerti siapa aku, maka bukan aku yang minta airmu dari timba sumur ini, tetapi kamu yang haus itu akan sembuh
kalau kamu mengerti siapa aku, karena aku akan memberikan kepadamu air kehidupan. Ayat 23-24 tentang ibadah yang benar dalam roh dan kebenaran, itu berawal dari kisah seorang wanita yang tidak pernah berhenti haus, dalam tanda petik, di mana sampai pria yang kelima ada di rumahnya, dia tetap dalam status belum menikah, belum bersuami, belum pernah menganggap itu sebagai suami. Ada sesuatu yang tidak pernah enough, ada sesuatu yang tidak pernah selesai di hati wanita itu. Nah, berbicara tentang beribadah dalam roh dan kebenaran, itu berbicara tentang suasana hati, di mana ketika peribadatan itu menghantar orang merasa perjumpaan yang menyembuhkan dengan Tuhan, perjumpaan yang membuat puas dengan Tuhan, perjumpaan yang haus, kering, bukan mulut, bibir, dan tenggorokannya yang dipuaskan, tetapi batin orang itu menjadi terkendali, menerima keteduhan, menerima kedamaian. Tidak penting musiknya disajikan dalam warna yang seperti apa, ya. Berapa orang yang berhimpun, jam berapa itu dilakukan, endingnya membawa perjalanan kita enough dengan Tuhan apa tidak ibadah itu. Untuk bisa mencapai ke sana, penentunya bukan warna-warna yang warna-warni dalam ibadah itu, jam ibadahnya, fasilitas ibadahnya, musik dalam ibadahnya, khotbah dan pengkhotbah dalam ibadahnya, itu bukan penentu. Penentunya adalah hati setiap orang yang berdiri memimpin, yang berdiri memainkan musik, yang berdiri memandu lagu, yang duduk sebagai hadirin. Hati mereka datangnya kepada Yesus yang adalah air kehidupan. Laksana orang yang sedang membawa haus dan dahaga, ketika beribadah itu dipulihkan haus dahaga sampai dipuaskan jiwanya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, bakti saudara dan saya yang dibawa bukan raganya belaka. Ibadahmu yang sejati ketika pergi beribadah, yang dibawa adalah rohmu, nyawa kehidupanmu. Di sana bisa membawa pergumulan, fisiknya, raganya sehat walafiat, tapi mungkin jiwanya sedang terkoyak oleh rasa keberdosaan, oleh rasa kecewa yang mendalam. Justru itulah yang dibaktikan, yang dibawa dalam ruang ibadah untuk bisa kembali dipulihkan, dibersihkan, disegarkan, dikuatkan, dan mengalami perjumpaan yang damai dengan Tuhan. Membawa roh. Yang kedua, dalam kebenaran. Orang yang datang ke gereja tidak ada yang dari rumah itu tanpa cacat celah kehidupan. Kebenaran mana yang kita bawa dalam beribadah, saudaraku? Kebenaran ketika saudara orang berdosa, justru sadar saya harus cari Tuhan, datang untuk meminta ruang pengampunan dan pertobatan. Itulah sikap yang benar. Tidak ada orang pergi ke gereja itu karena aku tidak sedang bersalah, karena aku suci, karena aku sudah enough dalam segala hawa nafsu keduniawian dan kedaginganku, maka aku layak pergi ke gereja. Dan jangan dibalik ketika saudara sedang punya pergumulan, tersandung jatuh oleh dosa dan kesalahan, saudara semakin merasa tidak layak pergi beribadah dan saudara menjauh dari persekutuan.
saudara datang dalam kebenaran justru ketika saudara dalam pergumulan dosa, melangkah benar datang ke gereja biar aku mendapatkan ruang pertobatan dan diberi pengampunan. Itu datangmu dalam kebenaran. Rohmu haus, rohmu letih lesu, menyembahlah dengan rohmu yang sedang haus, yang sedang letih lesu. Dari penyembahan itu akan mengalirkan kekuatan dan pemulihan. Mari, ruang ibadah, jam ibadah yang diberikan oleh Tuhan merdeka, karena Tuhan tidak pernah menunjuk jam, bahkan tempatnya di mana, menghadapnya kemanapun Tuhan tidak pedulikan. Tetapi datangmu harus membawa roh, dan di dalam kebenaran itu yang digariskan. Karena Allahmu juga adalah Allah yang keberadaannya adalah roh. Mendengarkan radio, saudara setel dengan frekuensi TV akan sulit. Mendengarkan radio atau melihat TV, saudara setel dengan frekuensi handy talkie yang hertz-nya berbeda, tidak akan ketemu. Gelombangnya tidak sama, tidak ketemu. Allah kita itu gelombangnya roh. Datangmu dengan fisik, datangmu dengan aksesoris tubuh, datangmu dengan memperhatikan yang luar-luar, nggak nyambung. Allahmu itu roh, datangmu harus kontak roh, di mana ruang roh ada di dalam batin. Menjaga batin murni walau sedang tercabik oleh noda dosa, tercabik oleh kesalahan pelanggaran, tapi murni dalam pertobatan. Aku tak mangkat neng gereja justru karena aku lagi duwe beban, aku lagi duwe sandungan, tak gawane rohku sing lagi terpuruk ini. Awal mungkin belum bisa, sekali mungkin belum maksimal, suasananya belum membawa saudara bisa menghadirkan atau merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau startnya sudah benar, pada titik tertentu enough, seperti orang haus beroleh air, seperti wanita yang tidak pernah kata puas, pulang menjadi wanita yang dipuaskan. Bukan raga fisiknya, tapi batinnya dibaharui, dipulihkan, sehingga dia bisa berjumpa dengan Allah yang adalah roh itu melalui roh yang ada di batinnya, hingga hidupnya betul-betul dituntun di jalan dan di kebenaran untuk menuju kehidupan yang abadi. Dan dandani kehidupan kita ketika berangkat beribadah bukan hanya mendandani lahiriahnya. Perlu datang rapi secara fisik sebagai hormat. Tetapi bukan hanya itu yang harus dipersiapkan dalam ibadah. Lebih dalam dari itu, menyiapkan rohmu dalam kebenaran untuk bisa bersekutu dengan Allahmu yang adalah roh. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara sekalian. Amin.